tanggal 6 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini kita telah mengundang Bapak Kahfi sebagai IT Security Engineer. Topik yang akan dibahas mengenai IT Infrastructure dan Kubernetes. Pak Kahfi, kami persilahkan. Ya, selamat malam, bisa AI. Saya bakal ngejelasin tentang IT security-nya, lebih spesifiknya ke infra dulu ya. Soalnya kalau ngomongin security itu luas banget sih. Kayak bisa dibilang kayak kata kunci makan gitu. Makan kan banyak jenis ya, makan apa? Makanan ringan, makanan berat. Jadi IT security itu luas banget ya. Tapi saya fokusnya lebih ke infrastructure. Nah, di sini kan judulnya IT Infrastructure 101 tuh. Bakal saya tekanin ke infra kebanyakan. Soalnya pengalaman saya in Kubernetes nanti akan sekilas, dan security juga saya tekanin, sama untuk infrastructure. Mungkin langsung mulai aja ya, atau gimana ya? Atau masih harus menunggu lagi nih? Ya, bisa langsung dimulai, Pak. Langsung dimulai ya. Oke. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih udah diundang, dan ternyata banyak juga yang nonton ya. Waktu saya kuliah mungkin nggak ada ya seminar kayak gini ya, seminar gratis free kayak gini ya. Jadi media yang bagus sih buat sharing ilmu ya. Soalnya di kuliah itu kayak ilmunya tuh ada gap ya antara ilmu teori sama ilmu yang ada di dunia nyata. Nah, gapnya itu sekarang cukup jauh ya. Dan IT infrastructure itu menurut saya sih salah satu gapnya ya. Karena IT infrastructure itu gak semua perusahaan punya infra yang bagus, dan gak semua tempat bisa nyediain buat belajar infra. Oke, saya mulai slide pertama dulu. Oke, di sini bisa lihat gambar. Jadi ini sebenarnya bukan gambar secara keseluruhan ya, infrastructure, IT infrastructure itu kayak gimana. Ini cuma penjelasan kayak IT infrastructure itu gimana sih rumitnya. Sebenarnya simpelnya gini, IT infrastructure itu kayak negara punya jembatan, infrastruktur, punya bendungan, punya jalan raya, punya tol, punya macam-macam lah ya, aplikasi-aplikasinya. Nah, di IT infrastructure itu sama. Jadi sebuah perusahaan biasanya mereka punya infrastructure, mau itu infrastrukturnya cloud based, mau itu internal, intranet, hybrid cloud atau gimana. Tapi kebanyakan sih kalau kayak bank-bank atau perusahaan-perusahaan startup ya. Kalau startup sih kebanyakan cloud ya, saya tahunya. Kalau bank-bank sih yang saya berpengalaman, bank-bank, financial gitu-gitu, mereka infranya punya sendiri ya. Soalnya ada isu keamanan dan reliability gitu-gitu. Nah, di sini saya jelasin secara singkat. Mungkin ini overview rumitnya ya, dan ini simpelnya ya. Pertama saya mau tekanin infrastruktur itu setiap perusahaan itu beda ya, tergantung industri yang mereka berkecelimpungan, tergantung apa ya service mereka, apa bisnisnya mereka. Jadi tergantung lokasi kantor, banyak sih yang mempengaruhi perbedaan infrastruktur itu. Tapi ini secara overview simple ya. Di infrastructure itu ada dari koneksi dari luar, ada internet, terus ada firewall, router, switch core. Nah, switch core ini biasanya kemana-mana ya. Dia pergi ke data center, pergi ke wireless network, ke kantor, untuk kamera bisa, untuk telepon
telepon internal bisa, untuk IP kamera surveillance nih ya, buat printer banyak kegunaannya, scanner, terus belum aplikasi-aplikasi si perusahaannya, aplikasi webnya, aplikasi database-nya, Oracle gitu-gitu. Jadi ini secara simple overview ya, kayak gimana infrastructure itu rumitnya gimana. Kalau disimplifikasi saya pakai gambar ini aja, ini simple ya, jauh lebih simple dari yang saya tunjukin yang pertama. Oke, saya lanjut. Oke, infrastructure basic nih. Jadi di infrastructure itu sebenarnya kalau kuliah di IT, kuliah di computer science mungkin ya, mahasiswa computer science di sini, saya rasa banyak ya. Itu nggak ada tuh ya kelas infra. Mungkin kalau ada bisa di-mention di public chat ya. Saya nggak yakin sih. Kalau saya kuliah sendiri nggak ada tuh ilmu infra. Apa tuh? Soalnya di kuliah mereka nggak bisa nyediain infrastruktur juga sih ya. Dan di kuliah itu lebih spesifik ke belajar apa sih, database, belajar network. Ini ada nih yang kuliah infra. Katanya lain ya, arsitektur dan organisasi komputer ya. Oke. Nah, saya lanjutin nih di IT infra itu, basicnya itu ilmunya tuh ada frameworknya. Yang paling dikenal itu ITIL. ITIL itu ada versi 1, versi 2, versi 3. Sekarang yang dipakai versi 3 kayaknya. COBIT itu sebenarnya nggak sepopuler ITIL infrastructure. COBIT itu lebih ke arah security, tapi dia meliputi infrastructure juga sih. Nah, utama basicnya infrastructure itu pasti ada namanya service desk ya, ticketing. Kalau ticketing di sini ada yang kebayang nggak ya? Mungkin bisa tahu di public chat. Ticketing itu apa? Nggak ada ya. Ya, saya jelasin aja ya. Ticketing itu bayangin kayak pesen tiket pesawat tuh lewat Tokopedia gitu, lewat Traveloka misalnya. Kita pilih pesawatnya, kita pilih jamnya, jam terbangnya, terus kita pesen. Nah, di infra itu ticketingnya beda, tapi basicnya sama sih, kayak kita pesen dulu nih, kita mau tiket ke siapa, masalahnya apa. Nah, ticketing itu lebih ke masalah, saya ada masalah database nih, saya ada masalah aplikasi, saya orang IT juga, mau ngirim ke IT development, saya mau ngirim ke tiket ke IT infra, saya mau kirim ke IT security, atau ke network nih, cabang ada yang nggak fungsi networknya gimana. Nah, semua itu dilakukan di ticketing. Nah, ticketing itu, ini ada yang jawab nih, sistem pelacakan masalah adalah paket lunak yang bahasa Wikipedia atau bahasa kulit. Tapi bagus sih kalau ada yang paham ticketing. Saya sendiri waktu awal masuk saya nggak tahu tuh ticketing apa tuh. Service desk. Nah di sebuah infrastruktur tuh ada satu web app gitu buat ticketing waktu itu. Kalau saya ada isu di situ, terus di situ juga ada operatornya. Operator itu kayak yang jagain tiket-tiketnya itu. Nah, si tiket-tiketnya itu biasanya kalau kita publish tiket nih, masalahnya apa, isunya apa, kita mau fokus ke tim mana gitu, terus kita publish tuh tiketnya, nanti dikirim ke operator. Nah, si operator ngirim ke divisi tertentu. Nah, kalau misalnya isunya bisa dihandle sama operator, dia si operatornya sendiri yang fix isunya. Si operator itu bisa dibilang kayak IT support ya. IT support itu luas banget sih. IT support tuh kayak nggak ada ilmu pastinya sih. Cuma mereka lebih banyak ke buat user-user yang misalnya yang non IT ya, kayak divisi legal, divisi finance, divisi tergantung bisnis unitnya ya, di sebuah perusahaan. Nah, di ticketing itu misalnya si orang legal punya isu sama komputernya dia, sama notebooknya dia.
atau sama aplikasi yang di perusahaannya itu untuk divisi legal atau aplikasi finance yang run di infrastrukturnya itu. Terus mereka bilang, oh ini isu nih, nggak bisa diakses, nggak bisa diapa. Mereka buat tiket. Nah, terus si IT operator itu yang jawab tiketnya, dia yang handle tiketnya sendiri. Kalau dia paham, kalau dia nggak paham, dia terusin tiketnya ke divisi terkait, misalnya divisi developer, divisi infra gitu. Oke, itu udah cukup ya untuk ticketing ya. Nah ini sebenarnya ini nggak ngaruh sih. Ini kayak lebih ke detail-detailnya. Oh infra tuh kalau dipecah-pecah tuh apa aja sih? Nah infra tuh kayak gini nih. Kurang lebih nih. Overview lah ya. Standarnya kayak gini. Nah ada istilah macam-macam tuh. Ada istilah infrastructure as service, platform as service, software as service. Nah itu apa sih? Kalau untuk di infra tuh apa sih? Infrastructure service. Nah, infrastructure service tuh manage kayak gini nih. Application, runtime, security, integration, database servers. Nah, infrastructure service ini biasanya kayak hypervisor gitu-gitu sih. Platform as service tuh berarti platform yang udah jadi ya. Maksudnya udah mereka udah sediain kayak cloud sih kebanyakan platform as service. Software as service ini kayak vendor base ya. Ada yang pernah ikut Cloud AWS ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu biasanya IT-nya itu mereka nggak semuanya mereka handle ya. Kebanyakan sih yang saya lihat ya di perusahaan-perusahaan kayak telco, kayak bank atau financial itu mereka pasti ada vendornya. Ada perusahaan-perusahaan vendor terkait yang ngurus jenis-jenis service ini loh. Jadi nggak semuanya dihandle sama orang infra, nggak semuanya dihandle sama orang IT di perusahaan itu. Ya itu luas banget ya. Nggak ada habisnya. Saya lanjut ya ke slide 4. Nah, ini pertama nih, kalau kita ngomongin infrastruktur ya, intranet ya. Atau saya sebut infra aja ya. Infra itu pasti ada data center, DC, DRC. Nah, DC DRC itu apa sih? Yang foto ini. DC itu data center, dipendekin. Nah, DRC itu disaster recovery dan disaster recovery. C-nya apa ya? Pokoknya DRC itu disaster recovery. DC itu data center. Nah, bedanya apa DC sama DRC? Sebenarnya mereka sama-sama data center. Di sini pada tahu kan ya data center apa ya? Dari besar Pak. Pesertanya banyak ya. Data center itu tempat ini bahasanya bahasa kuliah banget itu penunjukan data ya. Pusat data ya. Oke, ini saya ngomongin definisi saya. Jadi data center itu mungkin secara textbook buat penyimpanan data ya, tapi data center itu lebih tepatnya kayak tempat aja sih, tempat buat masukin komputer blade kayak gini nih, atau mainframe atau server lah, server hardware, bukan servernya software ya, istilah hardware-nya, server blade, mainframe gitu-gitu, database, mereka store di sini semua nih, virtualization, mereka store datanya ya kebanyakan di sini. Nah, DC DRC itu fungsionalnya apa sih? DC itu selain untuk di infrastruktur ya, kebanyakan server-server aplikasi-aplikasi yang dipakai buat perusahaan itu disimpan di data center nih, database-nya, data-datanya, transaksinya atau gimana-gimananya. Nah, si data center ini merupakan bagian dari infrastruktur. Nah, DRC apa? DRC itu seperti saya bilang disaster recovery. Nah, disaster recovery itu dia itu data center juga tapi lokasi terpisah. Mereka harus ada standarnya jauh. Jadi ada ketentuan nih. Saya bilang di sini nih. Ya, redundancy benar. Redundancy itu istilah IT juga ya. IT itu bagus kalau redundant ya. Apalagi dia di atas redundant itu ada lagi. Istilahnya ada backupnya lah. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya tahu kalau bank-bank itu standar OJK ya, mereka itu nggak boleh pakai cloud gitu-gitu ya. Mereka harus punya data center sendiri gitu-gitu. Biasanya kayak bank BUMN gitu-gitu, mereka
mereka punya data center 2 atau 3 gitu. Nah, salah satu yang saya tahu gitu, mereka punya data center di lokasi A gitu. Lokasi A-nya itu misalnya masih sekitar Jabodetabek. Nah, lokasi B-nya itu biasanya jauh banget di Surabaya atau di Bali misalnya contoh ya. Biasanya normal Surabaya. Saya tahu ya. Nah, itu kenapa sih di Surabaya? Oh, ketentuan nih. Ketentuannya kenapa? Kenapa harus sejauh itu gitu? Apa nggak susah tuh manage-nya? Jadi bukan masalah manage ya, masalahnya gini, IT itu mikirnya udah jauh ya, sampai masalah banjir, masalah gempa, disaster yang nggak terduga lah. Nah, kalau misalnya katakanlah Jakarta banjir nih, banjir sampai satu Jabodetabek dia tenggelam. Nah, coba Jabodetabek doang nih yang tenggelam nih. Surabaya nggak tenggelam. Nah, jadi si perusahaan langsung ngalihin jaringannya, aplikasi-aplikasinya ke DRC. Nah, biasanya DRC itu udah hampir sama data centernya di Mimic, data backup gitu. Jadi dia redundant, dia harus langsung belok gitu. Oh, aplikasinya biasanya di network sekian. Oh, karena data centernya down gitu, karena misalnya data centernya banjir gitu atau kebakaran. Oke, belokin langsung ke Surabaya. Nah, operasional kantor, operasional infra nggak terganggu tuh. Dia langsung datanya belok aja ke DRC, yang biasanya ke DC. Nah, load balancing. Ada yang tahu dulu nggak load balancing itu apa? Bahasa textbook banget ya. Jadi load balancing itu ya ini bagus nih, pembagian beban ya. Benar, load balancing itu pembagian beban. Jadi kadang punya data center 1, 2, 3 itu fungsinya untuk load balancing juga sih, nggak selalu DC DRC. Yang kayak saya tahu tuh Telkom tuh data centernya ada 3. Nah, mereka tuh mungkin untuk load balancing karena saking banyak aplikasinya. Jadi nggak semua aplikasinya itu diinstal di data center aja, harus diinstal di data center kedua untuk difokusin tuh balancingnya dibagi. Saya lanjut ya. Sebentar, yang tadi ada pertanyaan dulu nggak ya? Kalau ada pertanyaan, mungkin ditaruh di public chat. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Lanjut, oke. Network nih, jadi standar ya infra itu pasti ada network ya, nggak mungkin nggak ada network ya. Network itu jaringan ya, saya nggak tahu bahasa lainnya. Tapi ya di sini kalau ya kuliah komputer pasti tahu lah ya network itu apa ya. Ya nanti dijelasin VPN terang, tapi nggak di slide ini cuma gambar-gambarnya doang buat ilustrasi. Jadi sebentar saya cek, saya nggak ingat juga. Saya langsung jelasin di sini dia VPN trunking ya. Jadi VPN trunking itu apa sih? Sebenarnya saya juga nggak tahu sih dulunya ya, sebelum masuk perusahaannya, sebelum kenal infra. Jadi di network itu yang network engineer kali ya yang bisa jelasin ya. Saya kan bukan orang network engineer, tapi saya tahu sedikit tentang network. Nah, VPN trunking itu apa sih? VPN trunking itu untuk nge-koneksi network pusat nih sama network yang ada di cabang. Biasanya kalau kayak bank-bank gitu atau perusahaan finansial atau perusahaan yang punya cabangnya banyak lah satu Indonesia gitu. Kan contoh ya kayak BCA tuh cabangnya di mana-mana kan, Mandiri di mana-mana. BNI, BRI kan bank pada umumnya gitu ya. Mereka punya cabang di Tangerang, di Depok, di Bekasi, di Papua, di mana-mana ya. Nah, VPN trunking itu, oh ini definisi network ya. Oh, saya baru tahu network ada definisinya. VPN trunking itu seperti ngekoneksiin si switch yang ada di cabang itu, mau cabangnya itu di Papua, Sulawesi,
disatuin ke infra yang ada gitu, ke pusat gitu. Jadi saya kalau dari pusat gitu, itu networknya kehubung gitu. Biasanya kalau network gede ya, itu kan ada sidernya. Ada yang tahu sider sini? Ada, ya saya contohin, misalnya biasanya IP range 10 titik bla 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 gitu ya. Nah, biasanya kalau contoh ini ya, di pusat itu 10 titik 20 10 titik 20 berapa berapa berapa. Nah, misalnya di Papua, cabang Papua 10 titik 33 gitu, 10 titik 55 gitu. Saya nggak hafal juga slidernya, ada hitung-hitungannya. Tapi intinya buat ngekoneksiin antara cabang satu ke pusat misalnya. Ya ke router ke switch pusat ya. Itu intranet tuh kayak gitu ya, secara nggak langsung fungsinya. Tapi VPN trunking itu dia itu pakai public network. Nah, uniknya VPN trunking itu nih seperti yang di sini, ini main office, dia pakai internet public network, terus dia ke si cabang nih branch office. Nah, jadi ada translasi IP ya istilahnya ya, yang saya tahu ya. Saya kok jago di network juga, tapi yang saya tahu gitu ya. Mungkin ada yang bisa elaborate kali kalau misalnya salah. Jadi si cabang itu IP apa dia lewat public network. Biasanya public networknya itu kayak penyedia jaringan biasa ya, kayak Telkom gitu-gitu ya. Tapi biasanya kalau network perusahaan mereka networknya khusus ya. Karena bandwidth harus dihubungin ke office mereka, ke pusatnya mereka. Secara nggak langsung ya, di branch office itu contoh ya, misalnya yang saya tahu di bank ya, misalnya si branch office itu punya aplikasi-aplikasi kayak di bank itu kan bisnisnya macam-macam ya, orang transfer duit, orang deposito duit, orang bikin rekening. Nggak semua perusahaan sih, tergantung bisnisnya. Tapi yang punya infrastructure dan punya cabang pasti butuhin VPN trunking. Kalau misalnya kayak startup kayak Gojek gitu, saya nggak tahu, saya bukan orang Gojek ya, cuma kayaknya mereka pakai cloud gitu deh, karena ya bisnis mereka aplikasi aja kan, mereka servisnya di aplikasi, semuanya bisa download handphone kan. Iya, unicorn rata-rata cloud semua ya, karena murah. Karena cloud jauh lebih terjangkau, lebih cost efektif ya. Kalau bank, perusahaan finansial itu nggak mungkin pakai yang saya tahu Google Cloud sih kalau Gojek ya. Bukan AWS ya, cuma nggak tahu juga sih kalau Gojek. Saya tahu sih Google Cloud. Tapi intinya ya, network itu kritikal ya untuk infrastruktur ya. Biasanya perusahaan yang punya infrastruktur, punya cabang di mana-mana, itu pasti pakai cara VPN trunking ini untuk saling interkoneksi lah. Ini saya lanjut aja ya. Oke. Nah, di data center kan saya bilang tuh, ada yang bilang pusat penyimpanan data. Nggak salah sih. Tapi saya bilangnya lebih tepatnya kayak buat nyimpen hardware ya. Karena lebih aplikatif aja sih. Nah, di infrastruktur tuh pasti ada physical. Nah, ada yang tahu dulu nggak nih bedanya server blade, mainframe, cloud, hybrid, public cloud, private cloud itu gimana? Mungkin nanti kalau ada yang tahu bisa dijawab di public chat. Belum baru dengar. Masih kuliah berarti ya? Atau programmer ya? Developer. Iya, minta sama bisa ya piringnya. Saya juga nggak dapat piring tuh. Minta sama bisa itu, bisa banget. Nah, jadi blade server itu kayak gini nih. Biasanya di data center itu, mungkin saya balik ke gambar yang data center. Nah, ini data center nih. Nah, ini ada rack nih. Racknya itu blade-nya itu ditumpuk-tumpuk biasanya. Buat
space ya. Nah, buat cooling juga di belakangnya ada sistem cooling biasanya. Iya, biasanya vertikal. Ya, saya tahu sih raknya biasanya ya blade-nya kayak gini ya. Server blade ditaruh, terus ditumpuk-tumpuk, terus interface-nya di belakang. Di belakang biasanya ada, selain si blade-nya punya sistem cooling sendiri, fan sendiri, punya interface sendiri, biasanya dari si raknya ada sistem cooling tambahan juga ya. Nah, ini buat memori ya, memori hot swap biasanya gitu. Itu banyak istilah ya. Nah, mainframe-nya apa sih? Mainframe tuh ada merek IBM ya. Yang saya tahu sih yang buat mainframe cuma IBM aja. Mainframe itu sama sih kayak Blade ya. Cuma dia itu bedanya mesin gede banget ya. Terus jarang sih perusahaan yang punya, soalnya mahal banget ya harganya. Nah, si mainframe itu bedanya sama Blade apa sih? Biasanya mereka operation sistemnya beda dan tujuannya juga beda gitu. Blade server tuh kayak komputer biasa ya. Bisa taruh OS, taruh aplikasi, taruh database open source, taruh Oracle mungkin, taruh web app, Nginx gitu ya. Di mainframe bisa nggak? Bisa sih. Nah, jauh berbeda. Terus bedanya mainframe apa? Oh, mainframe itu biasanya mereka tuh core-nya beda. Kayak Blade server gini biasanya mereka pakai Intel ya. Mereka pakai standarnya sih Intel. Saya nggak pernah dengar Blade pakai AMD. Tapi rata-rata pakai Intel, terus ya mereka processing powernya terbatas. Nah, kalau mainframe ini mereka custom semua, dan yang pakai mainframe itu biasanya bank-bank gede ya, kayak bank-bank buku 4, kalau tahu istilah bank-bank. Bank buku 4 tuh kayak BCA, BNI, Mandiri, yang gede lah ya, yang customer banyak. Nah, mainframe itu sebenarnya lebih cocok untuk transaksional. Jadi karena di bank tuh kan pasti kalian ada yang pakai mobile banking, ada yang pakai online banking, terus ada operasional cabang juga kan. Ya, mobile banking itu kan usernya banyak banget tuh, berjuta-juta. Apalagi tergantung nasabah banknya ya. Apa tuh PPC 64 LI, saya nggak tahu tuh. Jadi intinya untuk, iya benar, didesain zero downtime. Ya, kebetulan bapak saya jualan mainframe ya. Mungkin yang mau jadi customer boleh kontak bapak saya. Technical Source. Jadi IBM, biasanya IBM ya buat ya. Saya pernah dengar juga Fujitsu juga buat ya kalau nggak salah. Tapi intinya buat transaksional ya. Dia zero downtime. Biasanya bank-bank itu nggak perlu zero downtime ya. Kalian punya transfer kayak jam 1 pagi, jam 3 pagi. Bisa kan ya? Terus transaksi kalian pernah gagal nggak sih di perbankan? Jarang ya. Makanya karena jarangnya itu mereka pakai mainframe, karena untuk load transaksionalnya terlalu kuat ya, terlalu banyak gitu loadnya. Kalau Blade itu nggak bisa gitu, nggak cost efektif gitu. Cloud itu nggak ada bentuk ya. Nah, cloud itu sebenarnya konsep menarik sih. Cloud itu baru muncul tahun 2010 kali ya, saya nggak tahu juga ya. Nah, private cloud itu infrastructure ya, intranet ya, yang tadi ada data center gitu-gitu, private cloud. Nah, public cloud itu apa? Public cloud itu penyedia cloud public. Jadi dia sebenarnya bisnisnya bisnis data center sih. Dia nyediain data center sama hardware yang bisa dipakai untuk semua orang gitu, yang bisa diakses untuk semua orang yang menjadi pelanggannya gitu. Public cloud kayak apa sih? Kayak banyak lah. AWS, Google Cloud, Azure, apalagi ya, banyak kali. Hybrid cloud. Nah, hybrid cloud itu biasanya kayak istilah digital ocean. Digital ocean juga bagus tuh. Cloud kilat. Oh, saya nggak tahu tuh. Banyak ya, cloud lokal, cloud asing. Hybrid cloud itu campuran antara private cloud dan public cloud. Jadi istilah doang sih. Ada yang mau nanya dulu nggak nih di slide ini? Mungkin bisa taruh di public chat. Banyak yang nonton ya, saya nggak ngira ya. Kalau mau diulangin mungkin nonton YouTube-nya aja kali ya.
VPN Cloud lebih cost efektif. Kalau dokumen ITIL free, ITIL cari di online, setahu saya banyak yang free kok, tapi sebenarnya nggak free. Karena ITIL itu kayak institut gitu di Inggris, dia yang bikin standarisasi gitu antara Blade dan mainframe. Tadi udah dijelasin ya Blade sama mainframe ya. Blade itu biasanya Intel, mainframe tuh tujuannya beda sih, intinya itu aja. Kalau untuk Blade itu untuk standar gitu, kalau mainframe itu lebih ke aplikasi bank, misalnya banking, karena mereka OS-nya juga OS khusus, ada ZOS, ada P series, ada I series, saya nggak ngerti sih. Buat biasanya kalau bank-bank itu mereka aplikasinya ada core banking, ada macam-macam. Nah itu biasanya RAM-nya di mainframe, nggak bisa RAM di Blade. Intinya itu sih. Kalau di Blade tuh kayak aplikasi kayak normal ya, kayak Nginx, web application ya, application server yang yang Red Hat itu banyak ya. Kenapa cloud lebih cost efektif aja ya? Itu mungkin pertanyaannya agak keliru ya tentang VPN itu network ya, beda ya. Kenapa cloud lebih cost efektif? Ya cloud itu gini deh, kalian kalau beli Blade kayak gini nih biasanya harganya 18 juta atau 20 juta ya satu biji ya. Kalian taruh di rumah gitu kalau misalnya mau pakai gitu, dibanding pakai cloud yang cuma bayar misalnya 100.000, 500.000, mending cloud ya, jelas dong. Iya belum listrik sama AC, bener. Pengetahuannya juga ya, orang kalau pakai public cloud tuh biasanya udah ready ya, udah siap, udah jadi ya. Kayak kalau misalnya kalian ada sysadmin atau kalau nggak perlu sysadmin ya, misalnya kalian developer nih yang ngerti Linux, ngerti sistem, ngerti apa, kalian langsung bisa pakai public cloud. Kalau di sini kalian harus masang OS-nya dulu, harus masang hypervisor-nya dulu. Iya, Red Hat itu salah satu jenis OS. Saya lanjut aja ya. Hypervisor, ada yang tahu dulu nggak nih hypervisor itu apa? Oke, banyak mahasiswa nih ya. Red Hat sama CentOS tuh sama ya, cuma CentOS tuh yang free version, Red Hat tuh biasanya dipakai untuk di infrastruktur di perusahaan. Mereka biasanya seragam gitu pakai Red Hat. Enggak juga, bukan temannya Docker. Hypervisor itu beda sendiri. Hypervisor itu istilah ya, kalau saya jelasin ya. Hypervisor itu ada hubungannya sama Blade tadi ya. Biasanya kalau orang di perusahaan di infra ya, mereka Blade-nya itu dipasang hypervisor. Ya itu free ya, Proxmox ya. Tapi saya nggak pernah pakai sih Proxmox, jadi nggak tahu. Via VMware SSE itu salah satu jenis dalaman ya. Kayak public chat udah terlalu ini ya, udah terlalu campur adul ya. Langsung saya lanjutin aja ya. Jadi hypervisor itu kayak di atas hardware-nya itu dipasang software untuk bisa berbagai OS ya. Jadi masa nih satu hardware kalian masang misalnya RHEL aja gitu atau CentOS aja gitu atau Windows Server gitu. Jadi ini kan memori gede banget ya, bisa dibagi-bagi berbagai macam OS ya. Nah harus pakai hypervisor ngebagi-baginya. Jadi ini si hardware-nya nih ya, ini si Blade-nya nih, di sini nih area Blade. Nah hypervisor itu software-nya. Nah hypervisor tuh banyak jenis di market ya, di kalian Google aja ya. Tapi yang paling terkenal biasanya VMware ya, VMware vCenter ya, vSphere, Citrix, KVM tuh versi open source. Kalau Citrix itu juga perusahaan kayak VMware gitu punya dia hypervisor berbayar dan nggak murah ya license-nya. Tapi kalau untuk perusahaan pasti kuat mereka kalau mereka punya infra untuk pembiayaannya. Jadi si hypervisor itu, misalnya ini di sini nih VM1 nih, VM itu virtual machine ya. Virtual machine. Di virtual machine 1 mereka pakai RHEL virtual machine, 2 mereka pakai Ubuntu, virtual machine 3 pakai OpenSUSE virtual machine
keempat pakai Windows Server. Ini ya macam-macam lah intinya gitu, bisa berbagai macam OS. Tapi biasanya kalau di perusahaan ya mereka OS-nya di limit ya, jadi nggak mungkin OS-nya kayak gado-gado gitu, nggak mungkin. Biasanya distandarin, kalau nggak RHL, Enterprise, kalau nggak CentOS yang serupa, kalau nggak Ubuntu. Saya pernah lihat ada perusahaan yang infranya Ubuntu, ada juga infranya Windows, kebanyakan Windows sih, Windows Server itu paling umum. Nah di atas OS-nya aplikasinya ya, jadi tujuannya itu juga biar aplikasi yang running itu banyak gitu. Ya benar, maksimal OS-nya berapa tergantung si memori hardware kalian ya. Kalau hardware kalian gede ya berarti banyak bisa nampung. Terus tergantung pembagian virtual machine-nya juga ya. Nah aplikasinya ini bisa macam-macam ya, bisa application server kayak Wildfly, kayak Spring atau Nginx atau Apache gitu-gitu ya. Server application server, banyak server lah, tergantung aplikasi software yang masing-masing ya. Sedikitnya satu VM ini bisa host banyak application, bisa host satu OS gitu. Nah mungkin kalian semangat di sini ya. DevOps itu luas banget ya. DevOps tuh lagi tren baru berapa, nggak lama ya. DevOps tuh masih baru banget ya. Saya nggak lihat public chat. DevOps, saya jelasin DevOps ya. DevOps itu istilah ya, sebenarnya bukan kayak Kubernetes tuh DevOps bukan. Ngomongnya nggak gitu sih tataan bacanya ya. DevOps itu kayak istilah general ya untuk jelasin microservices. Nah microservices itu apa sih? Microservices itu kayak, kalau saya sih ngomongnya VM di VM-in lagi ya. Cuma setiap orang punya cara cara pemahaman sendiri gitu. Nah yang paling dikenal kan kebanyakan Docker tuh. K8s ini Kubernetes ya. Kalau ada yang pernah nyoba tentang Kubernetes pasti tahu K8s itu apa. Kalau di Ubuntu mungkin Micro K8s ya. Red Hat OpenShift nih di perusahaan lagi hits banget ya, lagi terkenal banget. Banyak perusahaan yang tadinya pakai VMware hypervisor, terus banyak yang dikurangin gitu license-nya. Jadi mereka shifting ke OpenShift. Beda LXC ini jenis microservices juga ya, tapi dia nggak berbasis Kubernetes. Ini yang berbasis Kubernetes nih. Yang ngerti cloud computer foundation mungkin tahu nih. Ini di sini yang Kubernetes. Ini beda jenis sendiri, ini beda jenis sendiri. Ini dulu ini masih ada ya. Dulu ini Kubernetes juga ya. Cuma diakuisisi sama Red Hat jadi OpenShift. Red Hat OpenShift tuh kayak kalau kalian pakai Kubernetes ya, Kubernetes tuh harus dikonfigurasi dulu kan dari awal gitu-gitu. Nah kalau Red Hat OpenShift tuh lebih gampang aja sih, terus lebih didesain untuk enterprise aja, untuk divisi enterprise. Ini saya jelasin perbedaan virtual machine sama kontainer ya. Jadi udah dijelasin tuh infra, kalian udah bisa punya bayangan lah ya, infra itu apa. Nah ini sebenarnya kenapa sih orang pakai microservices, kenapa sih orang mengimplementasi DevOps, selain keren ya, up to date ya, terus mahal ya. Nggak mahal sih, efisien ya. Tujuannya itu untuk cost benefit ya, jadi penghematan ya, dibandingkan kalian punya infrastructure pakai hypervisor, butuh license-nya banyak, bisa dikurangin pakai ini nih, Kubernetes ya, microservices. Kalau nggak salah Kubernetes itu dulu buatan Google ya, terus di-upload ke cloud
Computer Foundation ya, jadi open source ya. Dulu itu mungkin teknologi Google ya, teknologi internal, hebat sih. Jadi dari hypervisor yang pada umumnya kalian harus pakai OS nih. Nah, si Kubernetes, si microservices itu dia nggak pakai OS. Dia pakai OS sih, maksudnya satu OS. Dia ngilangin layer si hypervisor ini nih. Jadi misalnya kalian punya Blade nih, kalian bisa pasang satu OS, terus bisa running banyak aplikasi nih. Dibandingkan kalian pakai hypervisor harus masuk satu OS dulu, per OS-nya beda-beda atau OS-nya sama, terus baru aplikasinya. Jadi tujuannya itu untuk selain cost benefit untuk ngehemat memori juga kali ya. Ini sini ada pertanyaan dulu nggak ya? Misalnya server punya memori, mau tanya nih, misalnya dalam VMware ada 2 VM. Nah, ini teknis banget ya. Bukannya saya nggak mau jawab ya, ini kayaknya pemahamannya belum komplit kali ya, atau ini dia punya masalah sendiri mungkin ya. Saya lanjut aja ya. Ini bisa ya, sebenarnya yang di pertanyaan ini. Oke, ini kita jelasin ke K8s cluster ya. Ya, itu nggak ada habisnya. Jadi ini tadi yang saya jelasin tentang Kubernetes. Ini saya jelasin fokusnya ke K8s ya. Maksudnya tadi saya jelasin tentang microservices, saya jelasinnya ke K8s ya. K8s itu versi open source-nya Kubernetes. Versi bayar itu kalau nggak salah Docker ya. Docker itu bayar ya. Saya nggak ngerti juga sih istilah-istilah itu. Suka ngebingungin sendiri. Nah, kalau di Kubernetes kalian pakai Ubuntu Micro K8s. Jadi ada, pasti kalian tahu istilah kubectl. Kubectl itu kayak controllernya. Nah, di Kubernetes itu pasti ada master node, ada worker node. Si master node itu dihubung ke worker node. Jadi kayak cluster ya. Mereka itu satu OS yang dibikin Kubernetes itu bisa banyak worker node. Nah, setiap worker node ini bisa nyimpen satu aplikasi. Dibayangin ya, kayak VM di VM lagi. Nah, saya juga sering lihat orang yang pakai VMware, mereka pakai Kubernetes juga gitu. Jadi buat efisien gitu, biar lebih optimal gitu infrastruktur mereka. Nah, worker node itu jumlahnya terbatas nggak sih? Setahu saya nggak terbatas ya, tergantung memori ya, balik lagi sama kayak VM ya, konsepnya. Nah, kalau ke dalam ininya, kalian bisa cari sendiri dulu, atau nanti ada kayak overview aja ya. Nah, ini istilah di infrastructure nih, production versus UAT. Nah, kalau di infrastructure itu banyak istilah ya, ada ini server apa nih, 10 titik berapa, 22 titik berapa, ini server apa nih, production apa development nih, production apa UAT nih. Nah, kalau orang yang pernah kerja di infra pasti tahu tuh bedanya apa. Production itu server yang host aplikasi yang udah stable ya, istilahnya aplikasi yang nggak boleh diacak-acak lah, aplikasi yang di-relay sama user lain gitu, diakses sama branch misalnya, akses sama cabang, diakses sama orang luar gitu. Nah, itu production tuh nggak boleh diacak-acak. Kalau production diacak-acak, jadi bug, nggak bisa diakses webnya, nggak bisa melakukan operasional lah. Nah, untuk UAT development itu biasanya aplikasi-aplikasi yang masih dalam tahap testing gitu, atau aplikasi yang
buat dioprek-oprek ya istilahnya kalau orang IT itu, untuk diacak-acak gitu ya, untuk dites gitu, masuk kayak di infra, cocok nggak di infra, diintegrasi di infra, oke nggak gitu. Nah ini ada step-stepnya nih. Dia ada development, testing, staging itu version 1, 2, 3 gitu. Baru ke tahap production. Production ya acak-acak SP. Nggak tahu juga sih. Iya. Ya kalau bisa kan biasanya ada backup ya. Biasanya kalau production issue di rollback ya istilahnya. Di rollback itu ke version sebelumnya. Jadi kalaupun diacak-acak bisa di rollback. Iya benar, rollback yang butuh downtime. Ya makanya production jadi acak-acak sih. Ya bisa dipecat. Lanjut. Nah, ini konsep kuliah kali ya, SDLC. Pasti banyak yang tahu ya, Software Development Life Cycle. Nah, biasanya di infrastructure tuh ditekanin banget tuh SDLC. Nah, di infrastructure tuh sebenarnya nggak infrastructure, ini lebih ke bisnis ya. Di perusahaan itu bisnis unitnya banyak gitu, banyak divisi lah istilahnya bisnis unit. Saya ngomongnya divisi seharusnya. Ada divisi kayak IT aja banyak divisi biasanya. Ada divisi security, divisi network operation, ada divisi database, ada divisi enggak database biasanya operation ya. Divisi infra gitu. Ada divisi tergantung perusahaannya ya, tergantung bisnis unit ya, tergantung mereka ngebaginya gimana. Tapi nggak ada tuh IT aja gitu, nggak. Biasanya kalau perusahaan yang punya infrastruktur mereka ada pecah-pecahannya. Nah mereka itu pakai konsep SDLC gitu. Biasanya ada divisi QC quality control, ada divisi QA testing, ada divisi developer, ada divisi infra, ada divisi operation. Nah mereka itu tujuannya untuk memenuhi si software development life cycle. Misalnya si developer nih, dia coding nih, dia bikin aplikasi, dia nggak langsung aja tuh langsung upload gitu, nggak ada tuh cerita kayak gitu tuh, ada step-stepnya tuh. Kalau nggak bisa hancur tuh infrastrukturnya. Nah si developer habis coding dia ngirim ke divisi QA dulu biasanya, atau dan QC bisa digabung ya, istilahnya testing lah. Nah testing gitu, udah planning requirement, udah software designing, udah coding, udah bikin, di testing dulu nih. Nah pas di testing itu biasanya dilihat tuh bug-bugnya ada nggak, isunya apa. Nah dimasukin di server UAT nih. Nah tujuan UAT itu buat nahan aplikasi-aplikasi yang masih banyak bug gitu, masih tahap testing gitu. Nah kalau misalnya udah lolos testing, udah develop, udah bugnya udah dikit, nah biasanya naikin tuh production. Nah ketika dinaikin di production itu ada orang infra tuh deploy, istilahnya deploy. Biasanya kalau di perusahaan tuh seminggu bisa sekali gitu. Ini konsep aja ya sebenarnya. Sebenarnya bukan ilmu pasti, ilmu konseptual ya, lebih ke textbook. Database mungkin banyak yang udah tahu ya database itu apa sih. Database itu penyimpanan data ya. Terlalu simpel kali ya. Database, kalau ada aplikasi pasti ada database ya buat mengakses aplikasinya. Kalau di perusahaan finansial, di bank-bank biasanya aplikasinya database-nya Oracle standar. Banyak sih database itu, ada MariaDB, ada MySQL, ada Microsoft SQL, ada macam-macam ya. Nah biasanya kenapa sih Oracle dipakai? Oracle karena mungkin dia perusahaannya banyak duit, satu, perusahaannya juga datanya tuh kritikal gitu. Nah biasanya suatu perusahaan tuh server Oracle-nya cuma 2 gitu, kadang-kadang gitu, nggak banyak gitu. Sisanya database-nya satellite gitu buat aplikasi yang lain. Nah si Oracle itu biasanya punya mesin sendiri nih. Kayak pengalaman saya taunya Oracle-nya itu nggak diinstal di Blade ya, nggak diinstal di Intel, dia punya mesin sendiri. Nah dia itu mesinnya ANSI Spark namanya.
hardware sendiri gitu. Nah itu ditaruh di data center tuh. Ini konsepnya salah. UAT itu testing untuk bug ya, bukan testing untuk vulnerable ya. Ini belum masuk security kok, ini masih infra banget ya. Ini kalau konsepnya gini sih, kalau di IT itu orang ngomong, lo apa divisi IT? Oh IT apa? Nah IT itu banyak role-nya. Kalau mahasiswa mungkin belum tahu gitu ya. Untuk kesana-kesana kemana? Kebanyakan biasanya mahasiswa taunya, oh IT itu apa? Coding, programming. Enggak ya, IT itu ada orang database, ada orang sistem administrator, ada IT support, ada IT database, sudah IT network, ada IT data center, ada macam-macam ya. Karena infrastruktur itu saking rumitnya, setiap aplikasi kadang-kadang ada orangnya sendiri gitu. Ya, DBA itu database administrator ya. Ini saya lanjutin ke LDAP ya. LDAP Active Directory, ada yang tahu dulu nggak nih LDAP apa nih? Dulu kalau kuliah nggak tahu tuh, nggak pernah dikasih tahu tuh istilah LDAP. Single sign on. Kayak pajak single sign on. Kayak LDAP tuh saya nggak tahu sih, mungkin bener kali ya single sign on ya. Tapi LDAP itu sebenarnya di infrastructure nih, misalnya cabang, kan infrastruktur itu ada cabang-cabang banyak banget ya. Nah setiap kayak orang pusat sama orang cabang aja mereka punya nomor pegawai ya, kayak nomor KTP gitu loh, ada NIK gitu. Ya itu nanti ya, ya nanti ya UIT pakai di CDRC atau tata khusus Pak. Enggak sih, UAT itu ada aja di infrastruktur, misalnya taruh di data center sih. Karena UAT nggak production ya, jadi nggak harus ditaruh di DRC ya. Nah, LDAP Active Directory itu tujuannya untuk misalnya nih kayak ini, mungkin ini bank global ya, atau perusahaan global ya, dia punya cabang di London, New York, Paris, global. Nah, dia itu London itu ada usernya, ada user groupnya. Nah, New York ada, pasti mereka nomor pegawainya beda-beda gitu. Nah, si LDAP itu kayak dia nyimpen nomor pegawai buat absensi, mungkin bisa. Banyak lah aplikasinya untuk login. Biasanya di perusahaan nih komputer banyak kan, divisi IT pun harus login juga gitu, nggak boleh sembarangan gitu mentang-mentang dia IT gitu. Nggak, harus login gitu ke domain perusahaan gitu, harus daftarin dia punya nomor induk apa. Nah, jadi dia sign in gitu, dia sign in ke infrastructure untuk connect. Misalnya dia mau buka aplikasi perusahaannya nih, buka aplikasi perusahaan, nggak langsung buka-buka aja dong. Nah, dia admin gitu, enggak ya, nggak bisa ya. Itu dia harus punya user sendiri gitu, dia punya akses kontrol sendiri gitu. Nah, si LDAP itu sebenarnya lebih ngatur ke akses kontrol ya, buat pegawai gitu. Oh, ini divisi IT nih, dia bisa mengakses server apa aja gitu, policy-nya apa. Oh, dia orang cabang nih, dia branch, misalnya branch global ya, dia bisa pusat ya, dia bisa kemana-mana nih, akses kemana-mana. New York dia cuma bisa aplikasi New York gitu. Nah, tujuannya itu buat ngebatasin sih lebih banyak, dan naruh policy gitu. Biasanya kalau yang saya tahu pengalaman saya, LDAP-nya satu perusahaan nih, dia LDAP-nya Windows Active Directory ya. Nah, dia itu bisa naruh policy security juga di situ, bisa naruh pembatas lah. Nah, polisinya itu biasanya berpengaruh nih. Misalnya setiap kotak itu di LDAP itu ada policy nih. Jadi yang di London itu cuma boleh akses ini nih. Nah, itu ngaruh tuh di London tuh. Kalau di waktu saya misalnya dia di cabang di Semarang gitu, misalnya contoh ya, di Semarang punya policy ini nih khusus. Berarti berlaku untuk orang Semarang aja gitu, nggak berlaku untuk kota lainnya gitu. Jadi tujuannya untuk menekan policy gitu.
untuk si workstation-nya mereka. Iya, kayak hak akses gitu sih. Mirip-mirip ya. Nah, DMZ ini kalau kalian pernah dengar Korea Utara, Korea Selatan tuh ada batas DMZ. Nah, DMZ itu terinspirasi dari situ tuh. DMZ itu kayak konsep ya. DMZ itu untuk di infra misalnya orang mau ngirim email, mau ngirim apa dari luar itu mereka nggak harus masuk ke infra ya, nggak harus masuk ke dalam gitu. Jadi mereka harus lewat belok ke area khusus namanya DMZ gitu. Nah, DMZ itu biasanya dia nyimpan email SMTP. Nah, di sini ada domain, biasanya di sini ada web perusahaannya juga gitu yang bisa diakses dari luar gitu. Nah, kalau misalnya ke intranet itu bahaya. Soalnya dia masuk ke infrastructure kan. Nah, yang ngatur itu biasanya firewall. Jadi DMZ itu kayak apa ya? Kayak pembatas baris gitu sih. Kayak Korea Utara sama Korea Selatan lah. Kenapa harus ada DMZ biar ada pembatasnya gitu, biar yang dari luar gitu mereka nggak bisa langsung seenaknya aja masuk Korea gitu. Mereka harus ada pembatas, ada harus dibatasin gitu. Mereka boleh masuk atau enggak ya. Nah, DMZ itu lebih tepatnya untuk paket-paket gitu sih. Biasanya kalau orang ngirim email dari router public dia ke DMZ, nah di store di DMZ nih. Karena email servernya biasanya di sini kebanyakan. Nah, si klien waktu mau ngakses email dia akses ke DMZ-nya ini terus dia ambil emailnya. Berarti cukup pakai firewall ya. DMZ ya. Ini saya nggak tahu sih, mungkin konsepnya salah ya. Cuma kalau ada DMZ pasti ada firewall sih. Firewall tuh standar ya. DMZ itu istilahnya aja gitu. Kayak apa? Konsep gitu kayak ITIL. Iya, kayak tempat pemberhentian, benar ya. Benar. Ya, kayak Korea Utara sama Korea Selatan aja ya. Itu ada zona DMZ itu untuk ngebatasin ya. Yang dari public. Soalnya gini, nih public kan kita nggak tahu nih public nih isinya apa aja. Mau itu dia perusahaannya itu sendiri, user perusahaan, mau itu orang luar, mau itu hacker, mau itu macam-macam ya. Keinginan orang ya. Mau itu dia nyolong data, mau apa. Ya kayak pos gitu ya, benar. Jadi dia nggak bisa langsung masuk ke internal aja tuh. Kan dibatasin firewall kan. Nah, tapi dia mau ngirim email nih. Misalnya emailnya isinya exploit atau apa gitu. Nah, dia kalau ditaruh di internal si SMTP-nya nanti nyebar gitu di internal gitu. Kayak virus gitu misalnya contoh ya. Nah, dia lebih aman ditaruh di server DMZ gitu. Mungkin bisa explore lagi ya DMZ itu kayak apa ya. Tapi DMZ itu sebenarnya cuma kayak konsep aja sih buat ngebatasin. Di network pasti ada DMZ. Nah, VPN nih, ini bukan VPN trunking ya, ini beda lagi ya. Ini VPN ya, VPN kayak mungkin di sini yang kebanyakan mengakses website terlarang ya, so pakai VPN ya. Sebenarnya VPN bukan buat itu ya. Ya, OpenVPN itu salah satu aplikasi untuk VPN ya, untuk koneksi ya. Jadi VPN itu untuk apa sih? Ini firewall nih. Kalau kalian misalnya kalian orang kantor gitu mau kerja remote ya, work from home gitu ya, WFH ya, lagi pandemik gini ya, lagi terkenal tuh WFH ya. Kalian orang IT nih atau kalian orang marketing, kalian orang finance, orang apa mau akses ke server yang ada di internal nih, kalian nggak mungkin bisa ngakses tanpa VPN. Nah, VPN itu tujuannya buat tembusin firewall. Jadi si firewall itu kadang-kadang nggak kebaca kalian VPN atau apa gitu. Intinya untuk ngelewatin firewall lah. Nah, kalau perusahaan kalian pakai VPN, kebanyakan sih pasti pakai ya kalau di intranet ya, infrastruktur ya.
Nah, dia bisa remote komputernya nih pakai VPN itu kadang-kadang. Terus dia bisa remote server, dia bisa ngakses servernya sih, bisa ngakses database karena dia pegawai biasanya, terus punya akses dikasih sama infra di register gitu. Itu tujuan VPN tuh kayak gitu. VPN session ini kayak sesi aja ya, kayak di web app kan kalau kalian connect tuh pasti ada sessionnya. VPN sama ya, ada sessionnya. Nah, sebelum tadi semuanya tentang infrastructure ya. Infrastructure 101. Kayak banyak banget ya. Kalau mau dijelasin, uh, yang nonton masih banyak ya, masih banyak yang kuat ya. Infrastruktur tuh pusing ya, karena setiap perusahaan infrastrukturnya beda-beda gitu. Mereka tergantung bisnis unitnya mereka, tergantung rumitnya infrastruktur ya. Ada level-levelnya juga kalau nggak salah. Tapi infrastruktur secara basic sih kayak gitu tuh, kayak yang tadi saya jelasin semua itu. Infrastruktur pasti ada unsur itunya. Itu secara general aja. Ada yang ngaku nih, anak kuliah nih. Firewall itu apa? Nanti dijelasin ya habisnya. Jadi ini saya mau jelasin dulu nih, infrastruktur itu tembok api. Salah sih kalau ditranslate tembok api. Infrastruktur itu secara infrastruktur tadi semuanya ya. Nah, ini yang saya jelasin ini cuma security-nya aja nih, security di infrastruktur. Nah, security di infrastruktur banyak banget. Banyak juga yang saya nggak tahu pasti ya. Masih semangat. Nah, yang di sini saya jelasin titik-titik ini aja ya. Tapi di slide-slide berikutnya cuma sebagian titik-titik yang saya jelasin. Tapi ini istilahnya ini aplikasi-aplikasi yang ada di infrastruktur ya, untuk security khususnya. Firewall, ada VPN, ada CM, Security Incident Event Management, ada endpoint, ada Identity Access Management, ada Vulnerability Assessment, ada patching, ada data security or DLP, ada threat intelligence, masih banyak lagi ya. Security itu nggak ada habisnya malah. Dan kadang-kadang orang security itu dipaksain untuk ngerti ini, ngerti itu, ngerti ini, ngerti itu, ngerti infrastructure, ngerti database, ngerti network. Orang security itu repot lah kerjanya. Makanya gajinya mahal. Kalau dan orangnya dikit ya. Dan security itu biasanya mereka itu dikategorin pakai ini nih. Mereka ngerti security itu ada kadang-kadang kayak kalau lihat di LinkedIn ya, ada security untuk akses management ya, untuk kerjaan untuk di Bank Mandiri misalnya. Jadi dia tuh fokusnya di sini aja tuh. Nah, Bank Mandiri nggak tahu tuh pakai apa, misalnya pakai CyberArk, biasanya normalnya sih CyberArk ya. ForgeRock itu salah satu aplikasi terkenal juga yang saya tahu ya. Nah, kalau CM tuh standar ya, kalau di infrastruktur itu pasti ada CM ya, untuk security operational ya. Wah, orang security itu ya. CM itu nanti saya jelasin. Tapi ini yang saya taruh di dalam tanda kutip ini merek aja ya, brand ya. Biasanya kalau aplikasi infrastruktur itu banyak brand-brandnya. Kalau si security juga banyak brand-brandnya. Kayak Splunk ini CM paling terkenal, yang paling mahal lah. Jarang yang make sih. Tapi di Indonesia banyak, ada sih yang make. Perusahaan besar biasanya yang kuat pakai Splunk ya. Terus ada macam-macam ya, ini yang dari IBM mikir ada, terus ada yang lagi ngehits Lockheed. Nah, ini biasanya yang orang make nih, AT&T, Allen Volt, ini banyak nih yang make nih. ArcSight yang buatan HP, Manage Engine, atau open source. Jadi banyak ya. CM berbayar, CM open source, CM merek-mereknya banyak. Terus mereka punya kemampuan masing-masing lah, brand masing-masing lah. Tapi fungsional standarnya pasti mereka punya semua gitu. Nah, endpoint tuh banyak juga ya. Tapi endpoint tuh kayak antivirus gitu ya. Contoh simpelnya ya.
Identity Access Management itu sebenarnya untuk ngatur si session ya, yang saya tahu ya, saya nggak bercenderungan di situ, tapi yang saya tahu IAM itu contohnya di perusahaannya yang inflanya gede, mereka pasti vendornya banyak ya, mereka punya vendor PTA, PTB, PTC. Nah, si IAM ini buat ngatur si vendornya nih, biar si vendornya nggak bisa manfaatin seenak jidat akses mereka gitu, akses mereka dibatasin waktu, terus mereka pengubahan konfigurasinya juga tercatat gitu pakai Identity Access Management. Biasanya umumnya CyberArk itu standar sih biasanya kebanyakan. Nah, vulnerability assessment itu tadi ada yang sempat nanya ya di public chat ya. VA ini tujuannya untuk mencari vulnerability ya. Vulnerability itu apa sih? Oh, itu basic security ya. Vulnerability itu kelemahan ya, kelemahan sistem ya. Soal kelemahan, ya bisa dibilang kayak gitu lah. Ya, kelemahan sistem ya. Terus VA itu fungsinya untuk nge-scan kelemahannya itu ya. Nah, biasanya VA itu ada di server, di salah satu infrastructure, dipasang tuh server, diisiin tuh, di install Nessus atau OpenVAS. Yang saya tahu mereknya, kebanyakan orang pakai Nessus ya, atau OpenVAS ya, antara dua itu ya, udah standar ya. Si Nessus sama OpenVAS itu tujuannya untuk scan seluruh server tuh, seluruh dari database, dari network devices, dari server buatan mereka sendiri, dari server mereka beli misalnya, aplikasi-aplikasi di scan semua gitu. Nah, patching IBM Big Fix versus IBM Big Fix nggak tahu ya, sekarang masih ada nggak sih? Udah ganti nama kalau salah ya. Tapi patching itu tujuannya, jadi setelah mereka vulnerability assessment, mereka tahu celah-celahnya, mereka punya kayak proses otomasi gitu untuk patching. Nah, banyak sih aplikasi-aplikasi otomatis. Kalau Oasis ini sebenarnya ini kependekan ya, Windows Update Service ya. Kalau orang pernah di infra pasti tahu tuh Oasis itu apa. Jadi biasanya di infrastruktur tuh umumnya banyak yang pakai Windows base ya, nggak semuanya Linux base ya, nggak semuanya RHL ya. Biasanya banyak yang pakai aplikasi Windows. Kenapa ya? Gampang soalnya. Terus Windows tuh kelemahannya banyak ya. Kalian tahu sendiri ya, Windows paling sering kena virus. Bukan berarti Linux kan bisa kena virus ya, itu salah ya, bisa juga ya, setahu saya nggak pernah lihat. Tapi tujuannya ini si Oasis ini mereka dapat data dari vulnerability assessment nih, mereka langsung patching automasi gitu. Nah, patching itu biasanya butuh downtime ya, dan dilakukan biasanya tengah malam ya. Red Hat Satellite, wah, perusahaan apa tuh? Red Hat Satellite. Mainnya apa dong? Produksinya pakai apa? Nah, data security ada macam-macam ya. Data security itu tujuannya untuk kalau misalnya orang nyolong data itu bisa kebakar ya. Saya pernah dengar gitu ya. Mereka itu datanya misalnya orang di internal nih. Satellite itu produknya Red Hat untuk patching. Oke. Wah, orang security nih, Cahyo Esum Medra nih. Jadi saya lanjutin data security ya. Si data security itu yang saya tahu ya, itu DLP ya, data loss prevention ya, saya tahu, bukan data security-nya. Si data loss prevention itu misalnya kalian ngambil data nih, orang internal nih, nyolong data. Datanya itu bisa kebakar gitu waktu mereka pakai misalnya USB stick gitu ya. Mereka ngambil datanya nih, data klien, data transaksi, data apa. Nah, itu mereka di log tuh datanya, sama dibikin suatu format yang bisa dibaca sama si aplikasi kayak Guardium Imperva gitu, kalau salah gitu ya konsepnya. Jadi kalau datanya diambil, dibawa keluar, diakses di rumah atau dijual, itu datanya kebakar sendiri gitu. Nah, DLP itu gitu. Tapi jarang sih perusahaan yang punya DLP ya. Tapi banyak juga yang punya, tergantung kekuatan perusahaan ya. Nah, threat intelligence tuh jarang banget sih. Tapi ada aja mungkin yang pakai kayak buat intelijen mungkin ya, untuk institusi pemerintah ya.
Tapi perusahaan-perusahaan juga banyak sih yang bikin threat intelligence gitu. Biasanya kalau ada SOC, ada threat intelligence-nya. Tujuannya apa? Biar mereka tuh selalu up to date gitu. Mereka tuh bisa tahu di SOC-nya itu bisa tahu, nanti saya jelasin ya SOC itu apa ya. Mereka bisa tahu nih tren-tren terbaru nih. Oh ada, misalnya kalau di security itu kan sering banyak tren-tren ya. Kayak kalau kalian tahu misalnya Mirai botnet ya, itu lagi hits dulu ya. Tapi kan sekarang orangnya udah ketangkep tuh. Mahasiswa ya atau siapa yang buat ya, misalnya Game Over Zeus botnet gitu ya, tujuannya mereka untuk nyerang komputer biar jadi zombie kan. Nah masalahnya di IT itu, IT security itu tantangannya kita nggak tahu tuh, itu baru pasti ada aja gitu orang baru gitu, malware gitu. Kalau kalian udah lama di IT security pasti tahu gitu. Oh ini biasanya kebanyakan di Windows ya, kalau kalian buka Windows, buka service, itu biasanya tahu tuh, oh ini apa ya, ini service aneh ya. Oh pas di scan misalnya, oh ini apa ya, malware apa ya. Kadang-kadang si antivirusnya, si endpointnya juga nggak bisa deteksi gitu. Oh ini apa ini, jadi kalian harus nyabut manual ya, atau harus patching ya, karena dia manfaatin kelemahan vulnerability yang ada di sistem kita itu. Dia manfaatin, dia masukin semacam malware ya, malicious software, mau itu botnet, mau itu untuk dia masuk akses untuk nyolong data gitu, untuk breach gitu. Nah kalau infrastrukturnya, security-nya bagus pasti ketahuan ya. Tapi ada aja infrastruktur yang security-nya nggak siap gitu, jadi nggak ketahuan, lolos aja. Apalagi kalau hackernya pinter ya, hacker jago ya. Mungkin ada yang mau nanya dulu nggak ya? Ini soalnya banyak banget ya. Iya itu benar, exploit.db.com itu bukan, itu kayak vulnerability umum sih, bukan vulnerability terbaru ya. Kalau threat intelligence tuh untuk tahu kadang-kadang kayak advanced persistent threat ya, APT. Iyalah, di kuliah IT security kayaknya nggak ada ya. Ini ilmu sendiri sih, ilmu pengalaman ya. Ada IT security, tapi nggak dijelasin secara detail ini ya. Banyak anak kuliah berarti ya. Ada kata Telkom. Iya Binus ya, tahu. Ini ada Binusian nggak? Kalau ada Binusian komen dong. Wah ada Binusian. Saya ketawa. Enggak, sorry. Saya Binusian juga ya. Oh, pasti Binusian yang baru-baru ya. Oh banyak ya Binusian ya. Lagi ujian ya. Oke, saya lanjut aja ya. Jelasin ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan spesifik. Nah, firewall itu tadi yang nanya, firewall itu apa ya? Ada nanya nggak sih? Banyak ya. Terus saya juga nggak tahu sih firewall itu apa ya, dinding api ya. Tapi gini, firewall itu tujuannya untuk di sini kalau ada yang pakai Ubuntu, coba deh mainin UFW. Misalnya ada yang pakai Ubuntu di sini, Ubuntu Scenarios 16.04. Nah, UFW enable, kita coba UFW enable. Nah, si firewall itu tujuannya untuk ngeblok traffic ya, ngeblok paket-paket ya. Tapi cara kerjanya gimana sih dia ngebloknya itu? Nah, kalau di Ubuntu UFW itu buat tutup port ya. Jadi ada port-port tertentu yang bisa dibuka, port-port tertentu yang ditutup. Jadi seperti yang kalian tahu kan, nah itu mungkin di selain Ubuntu ya, firewall ya. Itu di apa, CentOS ya. Pokoknya si Vault itu buat ngebatasin paket-paket ya. Jadi paket itu udah punya tujuan portnya ya. Punya tujuan IP, punya tujuan port ya. Nah kalau di Ubuntu UFW itu buat ngebatasin port aja gitu. Jadi portnya tutup gitu. Kalau di scan itu portnya tutup, nggak kebaca. Nah kalau di firewall network itu kayak
bisa bilang kayak dinding pembatas gitu, sama kayak DMZ gitu buat ngontrol gitu. Tapi dia dinding pembatas di depan gitu, di intranet di depan gitu. Tujuannya ya kalian bayangin aja kalau misalnya internet tuh kayak tempat kacau ya. Saya nggak ngomongin internet, nggak ngomongin deep web ya, saya ngomongin internet secara general itu kacau. Internet itu ada hacker, ada orang script kiddies, ada orang macam-macam yang mereka mau coba-coba gitu. Oh, mereka tahu nih IP ini, oh ini IP perusahaan ABC, terus mereka coba scanning. Nah kalau nggak ada firewall, nggak ada apa, nggak ada pertahanan tuh, nggak ada yang bisa ngeblok tuh trafficnya. Nah tujuan firewall tuh diblok aja. Nah firewall tuh ada banyak yang baru-baru ya, ada istilah-istilah baru. Itu tadi saya ngomongin firewall in general, sepengetahuan saya aja ya. Saya nggak belajar di textbook, saya nggak belajar di apa. UTM, NGF, UTM, Unified Threat Management, NGF itu Next Gen Firewall ya. UTM itu sebenarnya firewall juga ya, cuma dia tuh firewall lebih canggih aja sih. Dia punya modul-modul ya. Yang terkenal biasanya Sophos ya. Perusahaan banyak banget tuh yang pakai firewall XG gitu. Nah dia ini si firewallnya itu misalkan firewall utama nih. Nah si branchnya itu kadang-kadang pakai punya switch juga, itu ada modul firewallnya juga. Kayak merek Sophos ini dia ada Sophos Lite di cabangnya, terus untuk wifi-nya juga access point-nya. Nah dia itu tujuannya modul-modulnya ini dia bisa deteksi IPS, IDS, antivirus, firewall. Terus dia bisa koneksi VPN, ngebaca VPN, anti ya gitu-gitu deh modulnya. Ya tuh mungkin dia penjual firewall tuh Bu Rizal itu. Ya Palo Alto mahal ya, jarang yang punya. Jadi Nginx itu next gen firewall ya. Sebenarnya itu kayak marketing ya, saya rasa. UTF, Nginx atau orang bilang ya itu firewall juga. Blue Coat ini merek ya. Sophos. Oh, Nginx bisa sampai layer 7 ya. Ya bacanya bisa sampai layer 7 ya benar. Ya detail ya, karena modul-modul yang dia punya itu ya dibandingkan firewall normal ya. Saya bukan pencoba firewall gitu, saya nggak tahu. Fortinet, itu brand semua. Blue Coat ini saya pernah dengar dia itu istilahnya next gen firewall. Jadi dia tuh punya proxy khusus di belakang firewallnya itu untuk ngatur apa sih traffic internalnya sama yang di luar firewall gitu. Apa untuk ngefilter atau untuk apa sih, kurang paham juga ya. Tapi yang saya tahu yang next gen firewall kayak Blue Coat ini nih, buatan Symantec ya, yang saya tahu. Firewall yang UTM biasanya banyak kayak UTM banyak banget sih, brandnya Sophos seperti itu gitu. Yang atas saya berjual firewall, dan ada juga yang next gen gitu, spek-speknya beda-beda. WAF itu untuk aplikasi sendiri, untuk aplikasi web ya, beda ya. Saya lanjut ya. CM ini paling penting nih kalau untuk orang IT security nggak tahu CM, ya udah ke laut aja lah. Ya, bercanda. Jadi CM itu apa sih? Security Incident Event Management. Kalau bahasa Facebooknya NSM kayak Network Security Monitoring ya. Kalau bahasa lain mungkin ada kali. Tapi CM ini apa sih? CM ini sebenarnya kayak kamera ya, contoh fisikalnya. Contoh nih di ruangan nih ada kamera. Nah kameranya itu bisa nangkep si objek masuk keluar dong. Objek masuk keluar biasanya orang gitu ya. Orang itu ngapain tuh? Ketangkap semua kan di kamera. Dia nyolong, dia ngambil data, dia ngapain, atau dia melakukan hal yang aneh-aneh. Nah itu kelihatan semua kan di kamera ruangan itu terdata. Nah si CM itu kayak gitu. Dia itu buat data si infrastruktur kita, buat ngebaca network lah. Si paket
itu ngapain, si user ini ngapain, oh ini dari luar nih ngapain. CM toolsnya apa ya? CM itu bukan tools ya, CM itu kayak firewall, CM itu kayak produk vendor lah, sejenis tools lah, bukan tools sih, ya tools kali ya, tools vendor ya. CM itu ada yang open source, ada yang bayar ya. Tapi biasanya di perusahaan-perusahaan itu kebanyakan bayar ya. Memakai standar bayar ya. CM itu satu paket dengan firewall atau tersendiri. CM itu tersendiri ya, dia yang beda sama firewall. Makanya ini juga beda ya. Pokoknya yang ada di sini nih, ini beda semua nih ya, nggak bisa disamain ya. Firewall, CM, VPN ya. VPN mungkin bisa disamain sama firewall. Ada modulnya biasanya. Yang open source banyak sih yang saya tahu ya. Ada Greylog, ada kalau anak binus mungkin kalau syslog ng, syslog termasuk nggak sih Kak? Itu pertanyaan bagus tuh. Syslog itu bukan sebenarnya cara kerja CM ya. Jadi CM itu karena ada modul syslognya ya. Jadi dia bisa baca si paket-paket syslognya buat tahu event-eventnya. Kalau Anda tahu ELK stack beda ya. ELK stack itu cuma dashboard aja. Biasanya kalau Binusian tahu Security Onion kali ya, di labnya bisa ada Security Onion. Kalau kampus lain saya nggak tahu ya. Kalau nggak tahu ya, masih pakai nggak sih? Kalau saya tahu Security Onion ya, Security Onion itu free ya. Itu kayak CM ya, CM standar ya, CM open source ya, terbatas. Dia pakai ELK juga untuk dashboard ya. Tapi yang sekarang lagi terkenal pakai Grafana sih untuk dashboard ya. Kalau Greylog saya juga tahu tuh bagus tuh. Rasp.com install sendiri lah CM apa NSM. Si CM itu kenapa saya bilang CM sama dengan logging sama dengan log. CM itu buat nyimpen buktinya pas pakai log. Log itu kayak apa ya, kayak database ya, kayak database event ya. Log itu kayak gitu ya. SQL ya itu komponennya Security Onion tuh. SQL Grafana naik down. Iyalah, Grafana lebih bagus dari ELK. Opini pribadi. Jadi si CM itu CM yang vendor base ya, yang saya tahu ya, yang berbayar. Biasanya dia bisa connect ke firewall, tuh dia bisa connect ke endpoint, dia bisa connect ke switch, dia bisa connect ke IPS, ke router, dia bisa baca. Jadi kayak ya, CM-nya buatan perusahaan A, B, C, D ya. Tapi dia tahu nih, oh ini firewall Symantec, ini firewall Sophos, misalnya firewall apa ya. Dia bisa berbagi data ya. Nah kalau vendor tuh kayak gitu tuh, CM yang bayar ya. Kalau CM open source mana bisa gitu. CM open source bagi data apaan? Nggak ada integrationnya gitu. Nah CM tuh makanya ada yang high class kayak Splunk gitu, yang ngitung mereka bayar berdasarkan data ya. Wah itu gila banget sih. Itu mahal banget ya. Terus ada CM yang basisnya bayarnya tergantung subscription gitu, user tergantung jumlah lognya lah. Intinya makin banyak, makin gede infrastructure, makin gede lognya, makin banyak ya as you go ya. Jadi makin banyak yang harus di logging gitu, banyak log data source-nya, makin mahal gitu subscription-nya. Karena kayak gitu sih kebanyakan yang CM berbayar. Kalau CM yang open source itu bukannya dia nggak bisa integrasi ya. Kadang-kadang kalian harus buat sendiri ya CM yang bisa berintegrasi. Tapi CM yang open source biasanya udah cukup keren sih. Tuh ada yang pengguna CM tuh. CM apa saya nggak tahu tuh mereka apa. Mungkin ada yang nanya dulu, bisa di public chat, bisa nanya-nanya dulu tentang log event, log source. Oh, CM itu bisa mendata event apa sih? Oh, macam-macam. Dia bisa tahu ada breach, ada unauthorized access. CM bacanya macam-macam ya. Bisa tahu
dia paketnya apa, kapan, user akses siapa, dude, keren, gue tau. Debit, ya, yang brand. Selanjutnya, ada yang nanya, endpoint nih, endpoint saya banyak pengalaman sih. Selain CM, endpoint itu apa sih endpoint? Kalian tahu antivirus? Nah kalau di perusahaan di infra itu mereka nggak pakai antivirus, mereka pakai endpoint namanya. Endpoint sama antivirus tuh hampir sama tapi berbeda ya. Kayak mungkin kayak Avanza Xenia kali ya. Enggak sih, itu dua mobil yang sama ya, jenis sama ya. Pembuatnya Astra juga. Kalau endpoint sama antivirus tuh jauh berbeda ya. Nggak jauh berbeda sih, ada perbedaannya lah. Nah, biasanya kalau infrastruktur itu pakai endpoint, kenapa? Karena endpoint itu punya servernya. Nah, biasanya satu cabang itu kadang-kadang punya satu endpoint server. Kadang-kadang endpoint servernya ditaruh di pusat gitu. Ngontrol semua endpoint itu, loadnya ada tuh pesannya kayak gitu. Nah, biasanya si endpoint itu ngedata si workstation, si aset perusahaan itu. Nah, si aset perusahaan itu pasti orang IT, dia pasti pakai laptop juga kan, nggak mungkin dia bawa laptop dari rumah kan. Ya bisa aja sih dia bawa laptop dari rumah, tapi biasanya nggak boleh. Kalau di perusahaan yang infrastrukturnya gede, dia laptopnya dari perusahaan, terus nah laptopnya itu diproteksi sama endpoint atau komputernya diproteksi sama endpoint. Tujuannya apa? Mau itu komputer cabang, mau itu komputer pusat, atau itu tujuannya biar si CM-nya atau si endpoint servernya itu bisa ngejaga si security si usernya. Jadi kalau si usernya kena virus itu dari email atau apa, si endpoint itu bisa baca gitu. Nah, bisa naruh policy juga gitu di endpoint. Nah, ini contoh policy ya. Ini salah satu endpoint. Saya nggak mau nyebutin. Ya comply aja benar itu. Jadi si endpoint itu punya kadang-kadang setiap cabang endpoint polisinya beda-beda gitu. Jadi tujuannya untuk bikin policy gitu. Policy endpoint ini cabang Bandung misalnya, cabang pusat atau cabang apa gitu beda-beda. Kadang-kadang ada juga yang kayak gitu. Ada juga polisinya disamain ya. Semua disamain. Nah, ya untuk buat baca kayak gini nih, exploit prevention, application control, data control ini untuk ngebatas penggunaan USB. Kadang-kadang komputer yang udah pakai endpoint dia nggak bisa plugin USB ya. USB-nya nggak kebaca ya. Tujuannya karena dia pakai endpoint itu. Nah, si endpoint servernya itu bisa ngedata juga gitu. Selain bisa ngirim data ke si CM-nya untuk CM-nya biar bisa monitor si endpoint-nya, tapi bisa juga buat monitor virus aja gitu. Kadang-kadang user itu kena virus tuh ketahuan aja gitu. Jenis virus apa, dinya apa, nah di endpoint server tuh ketahuan semua. Jadi misalnya tim IT security yang divisi endpoint tuh, orang-orang yang handle endpoint, oh itu cabang situ ada yang kena virus tuh. Kadang-kadang usernya nggak tahu tuh, tapi endpointnya udah tahu duluan, kan gitu. Nah ada juga sih kejadian kayak endpointnya itu nggak bisa ngebaca virus apa, nggak update dari endpointnya. Cabang situ ada install Steam. Nggak bisa, di blok kali networknya. Nah di endpoint itu ada istilah ya, ada selain AP antivirus, ada EDR, ada ini kayak branding aja sih. Tapi kayaknya ada fungsional masing-masing ya. Ya istilahnya kalau nggak endpoint ya nggak antivirus plain lah, dia ada kayak ekstra-ekstranya, kan enterprise kan gitu. Kalau orang jualan produk kan gitu, biasanya ada plus-plusnya lah. EDR itu endpoint detection response atau biasanya kayak banyak sih endpoint yang keren ya, yang saya dengar kayak Carbon Black di akuisisi VMware. Carbon Black tuh dia endpointnya keren ya. Kerennya itu karena beda ya sama endpoint. Nah biasanya endpoint itu kadang-kadang satu brand gitu sama firewallnya. Ada perusahaan yang suka kayak gitu tuh infrastrukturnya. Misalnya endpointnya
firewall support gitu, endpointnya support juga gitu, support. Jadi dia bisa kayak saling koneksi gitu, diseragamin. Tapi ada juga yang orang endpointnya macam-macam, ada macam-macam lah brand endpoint. Ada yang mau nanya dulu tentang endpoint? Tergantung bisa, tergantung kebutuhan juga sih kadang-kadang. Ya lo bisa juga. Nah ini SOC nih, SOC itu nggak ada ya tadi di slide-nya. Tapi tadi saya mau jelasin SOC itu apa. Ini di sini yang security atau yang ini tahu nih SOC apa. Banyak yang nonton. Wow. Nah, oke, saya jelasin ya. Berarti nggak ada yang tahu SOC apa ya? SOC itu Security Operational Center ya. Panjangannya. Nah, SOC ini biasanya kayak ruangan aja sih, konsep aja ruangan yang banyak AR. Tapi di ruangan itu ada CM tuh. Nah, ini contoh nih, ya. Contoh gambarnya ada orang IT security. Ini orang IT security, dia layarnya ada CM-nya nih, dia connect ke server CM misalnya, dia bisa baca event-eventnya nih. Nah, SOC ini sebenarnya kayak baru sekarang sih, karena orang mulai sadar kan security itu penting ya. SOC itu kayak ruangan khusus untuk divisi IT security. Nah, SOC itu ada analisnya. Jadi kalau ada event, ada kebobolan, ada apa, biasanya orang SOC tahu duluan. Ada exploit, ada apa, ada yang bisa scanning dari luar. Nah, si SOC itu untuk tahu event-eventnya. Nah, kayak gini nih, dia CM ya kurang lebih kayak gini nih, banyak graf-graf, banyak event-event. Nah, dia baca nih, ini yang terjadi apa aja. Nah, si analis itu ada macam-macam ya, role-nya ada yang L1, L2, ada yang ngirim ke seniornya, terus ada yang response buat melindungin event, bukan melindungin apa ya bahasanya, untuk response lah. Makanya biasanya di SOC itu ada IDR, Incident Response Team ya. Incident Response Team, IR. Tujuannya itu untuk biar cepat ya handling eventnya, kalau ada breach atau apa. Oh, udah sejam ya, nggak sadar ya. Nah, di SOC ini kayak gini nih kurang lebih nih. Ini si analis, si orang cyber security-nya. Ini si CM-nya nih. Si CM-nya itu dia log source-nya banyak banget. Firewall events, antivirus events, mungkin ini endpoint ya, maksudnya endpoint events, network events, intrusion detection. Kadang-kadang di infrastructure juga dipasangin jebakan-jebakan kayak honeypot atau IDS gitu, saya nggak tahu, tergantung orang security konsultan. Terus application server nih mungkin makanya yang di production ya, server-server yang di production ada yang mati ya, ada yang apa, ada yang restart atau gimana. Nah, itu ngeluarin log ya. Nah, logs database, ya log switch, log routers. Nah, tadi ada yang mention syslog, syslog NG ya, itu unik sih. Jadi syslog itu kayak sebenarnya siap, itu bukan syslog ya. Syslog itu modul yang ada di CM sekarang. CM open source dan CM vendor base juga kadang pakai syslog ya dasarnya. Kalau syslog itu dia sebenarnya bisa kayak baca berbagai macam event ya. Kalau di Linux pakai standarnya rsyslog ya, kalau Linux ya. Tapi bisa diinstal syslog ng juga ya. Tapi rsyslog tuh biasanya bisa baca event authentication, event apa yang ada di si OS Linux itu. Nah, dikirim pakai paket syslog, terus dikirim untuk dibaca gitu sama usernya. Nah, di CM itu dia bisa baca syslog juga gitu. Itu di generate OS. Enggak, ini konsep yang salah nih. rsyslog di generate OS. Enggak, rsyslog itu modul ya. Modul yang bisa baca event-event. Nah, kalau di Linux itu biasanya rsyslog udah install ya. Yang pakai Ubuntu sama CentOS ya, standarnya.
Tapi ada juga syslog yang lain kan, syslog ng, ada syslog macam-macam. Tapi mereka itu pakai paket syslog gitu. Syslognya itu kayak protokol paket ya, untuk khusus ya untuk baca event-event tertentu. Event network kadang kalau ini unik sih syslog itu ya, dia network pun pakai yang Cisco itu kadang ngeluarin syslog juga ya. Application server yang basis Linux ngeluarin syslog, Windows pun ngeluarin syslog loh. Ada syslog agent, itu pembuatnya hebat sih, dan itu nggak banyak yang ngerti ya tentang syslog ya, itu spesifik banget. Tapi intinya ya CM itu cara kerjanya mirip kayak syslog gitu, dia ngambil banyak paket-paket dari berbagai data source yang datanya bentuknya paket syslog gitu. Nah, syslog, syslog ng, syslog apalagi itu kayak brand aja ya, buat buatnya beda-beda gitu buat baca paket syslognya. Nah, ini VA ini yang tadi disebutin nih, VA itu kayak gimana sih? Ini kalau nggak salah Nessus ya, Nessus versi berapa ya, itu udah lama. Nah, VA itu kayak gini nih, dia udah nge-scan suatu network, ada aplikasi Jenkins, ini MS nih biasanya aplikasi Windows Server nih. Nah, ini macam-macam nih, ini biasanya Windows Server nih. Jadi ini vulnerabilities ya. Kalau Windows ya, kayak Windows tuh sering update kan ya, tujuannya buat nge-patching ya. Sebenarnya tujuannya itu ya, jangan dimatiin ya Windows update ya. Cuma kalau di infrastruktur kan bisa di-update terus-menerus ya. Berat dong infrastrukturnya ya. Makanya pakai WSUS ya, Windows Update Service ya untuk patching. Mau itu Windows user, mau itu Windows Server ya, yang ada di production pun. Nah, ini MS ini biasanya di Windows Server nih banyak MS ini buat nunjukin si versi vulnerability-nya, untuk detail vulnerability-nya. Nah, itu harus segera di patching tuh. Biar kenapa? Biar kalau ada orang masuk infrastruktur lewat firewall, bisa ngakses gitu, bisa remote infrastruktur, hacker gitu, dia bisa exploit si vulnerability-nya itu gitu, buat ngakses data-data untuk matiin server lah, untuk ngacau lah. Jadi si MS ini tujuannya untuk tahu versi si patching-nya itu gitu. Nah, biasanya pakai vulnerability assessment, kayak Nexus atau OpenFast itu dibikin kayak summary kayak gini nih. Nah, terus dibikin graph gitu ya, yang mana berapa persen critical, yang berapa persen high, yang berapa persen medium. Nah, biasanya VA itu kerja setiap minggu ya di scan ya, karena kan setiap minggu ada deploy biasanya gitu-gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk bisa scan yang critical, scan yang vulnerability-nya banyak lah. Jadi mungkin ada yang mau nanya kali, atau ada yang pengalaman VA bisa di-share di publik ya. Nggak ada ya kayaknya. Oke, sampai sini aja sih slide saya sih. Jenkins apaan? Oh, Jenkins itu aplikasi DevOps. Nah, ini seperti sesuai judul slide ya, IT Security 10 IT Infrastructure 101, Kubernetes-nya sekilas ya, sama IT Security itu banyak banget ya. Jadi di IT Infrastructure itu rumit ya, ada berbagai banyak orang IT, berbagai banyak engineer. Mungkin sesi tanya jawab dulu kali ya. Iya, kan banyak ya engineer, cloud engineer biasanya VMware gitu-gitu ya. Database engineer juga ada kan, database admin, database engineer, ada sysadmin, ada DevOps engineer. Nah, DevOps engineer tuh dia biasanya ngerti-ngerti microservices tuh. Nah, biasanya juga orang cloud engineer tuh tercertified ya, ada yang certified public cloud, misalnya AWS gitu, ada yang certified Google Cloud gitu. Ada yang certified VMware gitu. DevSecOps, nah itu menarik sih DevSecOps. Itu bayarannya mahal ya, saya pernah dengar. DevSecOps itu ya kan mau tahu nih konsep VM sama konsep kontainer ya. DevSecOps itu security tapi fokusnya ke microservices ya. Kan kalau microservices nih kayak mereka punya
aplikasi mereka punya IP internalnya si mesinnya, IP eksternalnya, terus portnya cara kerjanya beda lah sama VM gitu. Jadi di VirtualBox tuh fokusnya lebih ke arah sana ya. Kak, saya lagi mau bikin aplikasi mobile yang pakai microservices, menurut apa aja gitu yang perlu banget buat mau aplikasi. Nggak tahu deh. Aplikasi mobile ya mungkin fokus ke security mobile-nya aja. Di mobile tuh ada mobile security ya. Tapi kalau untuk infrastructure security secara DevSecOps ya itu beda lagi ya. Tujuannya beda ya. Kalau pakai cloud aja mobile. Cloud juga kalau misalnya kalian nggak tahu gimana hardeningnya, gimana nggak tahu testingnya juga bisa jebol ya. Nggak tahu port-portnya. Oke, mungkin udah sejam ya. Tadinya mau demo-demo gitu ya, cuma masih baru kuat nih. Atau si sebenarnya admin aja nih. Oh, admin aja udah kabur ya. Dua adminnya udah kabur ya. Sesi tanya jawab aja gimana ya? Sesi tanya jawab aja ya. Demo bisa nggak ya? Ada mau demo apa nih? Screen sharing, error. Semua ini si admin ini screen sharing suka bermasalah. Pada bisa lihat nggak nih? Screen sharing. Pada bisa lihat ya? Screen sharing ya. Oke. Demo sebenarnya saya nggak tahu demo apa ya. Mungkin cara install micro-KS aja kali ya. Cara install Kubernetes ya. Oh ya, ini dimention dulu ya. Kalau di Windows tuh bisa pakai VM kayak Oracle VM VirtualBox atau bisa pakai VMware apa ya? Saya lupa. Ada deh VMware apa gitu. Terus ada yang versi Windows-nya juga gitu untuk Windows profesional untuk apa virtualisasi Windows ya. Biar Windows-nya dipakai untuk OS lain gitu. Jadi kayak hypervisor tapi untuk Windows. Iya, VMware Workstation ya. Kak, apa syaratnya agar bisa kerja di security? Syaratnya apa ya? Harus pintar kali ya? Enggak sih, harus banyak belajar ya. Kak, ini share Oracle-nya apa aja? Kalau coba previewnya.
Oh, iya nih. Sebenarnya mau install Micro KTS ya rencananya ya. Di ini saya buat VM dari nol ya. Untuk demo ya cukup nggak ya waktu itu? Nggak yakin deh. Kalau nggak saya tunjukin syslog aja ya. Syslog tuh menarik sih. Bentar. Saya tunjukin syslog aja ya. Syslog tuh menarik sih sama aplikasi Grafana ya. Saya punya aplikasi khusus buatan saya sih. Saya lihat code di GitHub terus saya coba edit, saya coba install terus jadi ya keren. Syslog tuh menarik sih. Ini masih pada bisa ngeliat gambarnya nggak? Oh itu waktu saya kuliah Mr. Robot Funhub waktu itu iseng-iseng. Ya itu Funhub tuh website untuk CTF gitu-gitu ya. Saya nggak jago sih gitu kan. Cuma buat apa kayak testing gitu. Oke, masih bisa ya. Lagi loading ya sebentar ya. Kelihatan ya loading ya. Soalnya di aplikasi Bisai nggak kelihatan perubahannya. Ya, ada yang bisa komen. Oh, oke. Jadi si adminnya bilang nih kalau kemalaman bisa tutup materinya. Kemalaman nggak nih? Mana? Kemalaman nggak nih? Masih pada kuat nggak? Oh, masih pagi. Wah, kelamaan COVID nih. Pertanyaan dulu nih, si ini ada yang lihat menu bernama Kelok? Soalnya di aplikasi bisa aja nggak kelihatan nih perubahannya. Ada ya? Oh berarti bisa ya screen sharingnya? Oke. Jadi si Kelok itu saya buat aplikasi, dia itu kayak CM gitu ya, kayak CM buatan sendiri kali ya. Tapi enggak sih, ini nggak buat sendiri ya. Ini kayak saya ngeliat di GitHub ya. Terus saya ngeliat bisa buat ini, saya pakai code example-nya. Keren ya. Saya login. Nah, Kelok ini kayak web application ya yang saya install. Nah, di CM ini masih ada menu CM. Nah, ini logging buatannya di sini sendiri. Terus saya ada yang dashboard Grafana juga ya. Nah, si web application CM-nya ini dia bisa baca syslog gitu sih. Nah, biar lebih gampang saya buat Grafana gitu. Grafana itu buat apa ya? Buat baca event-event si syslog-nya itu. Sebenarnya si CM itu basisnya pakai syslog juga yang saya tahu ya. Cuma saya nggak tahu situ rahasia perusahaan yang membuat CM ya. Grafana bermasalah ya. Oh, sebentar. Ini.
metric average adapter. Sebentar screen share-nya. Error nih screen share.